kolesterol LDL dan HDL itu apaan sih bro? Apa saja sumber makanan LDL dan HDL? Yuk mari kita lihat sama-sama apa itu LDL dan HDL. Gimana cara tubuh kita bisa punya LDL dan HDL sih? Penasaran nggak? Dan terus cara turunin LDL gimana? Yuk mari kita simak-simak. Saya Joe Puafu, bisa dipanggil nama Joe, JP atau JP. Kita tahu bahwa setiap tubuh manusia memiliki kolesterol. Bahkan semua binatang pemakan sayur-sayuran dan nabati seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kelinci memiliki kolesterol di dalam tubuhnya. Kolesterol itu esensi untuk pertumbuhan embrio dan ada di setiap dinding sel tubuh kita dan tubuh hewan. Jadi kolesterol diperlukan untuk pertumbuhan embrio, jadi dari telur menjadi ayam. Makanya kenapa setiap telur memiliki kolesterol tinggi. Dan tubuh kita sendiri memproduksi kolesterol setiap hari. Tubuh kita produksi sekitar 1-3 gram atau 1000-3000 mg kolesterol per hari. Itu sekitar 80% dari total kebutuhan sehari-hari kita. Tubuh manusia dengan berat badan 68 kg memiliki 35 gram atau 35.000 mg kolesterol dan mayoritasnya ada di setiap dinding membran sel kita. Bisa terlihat ini dinding membran sel kita dan ini ada kolesterolnya, ya. Kalau berbahaya, kenapa kolesterol bisa diproduksi di dalam tubuh kita? Karena fungsi utama kolesterol adalah sebagai bahan struktur dinding sel kita. Jadi fungsi kolesterol lain juga ada sebagai prekursor vitamin D, ya. Prekursor artinya pendahulu atau bahan dasar sebelum diubah. Jadi kalau vitamin D, prekursor vitamin D itu bahan dasar vitamin D sebelum menjadi vitamin D. Kolesterol ini akan dipicu oleh sinar matahari UVB dan lalu berubah menjadi vitamin D. Memang ada tahap-tahapnya lagi, tetapi pemicunya adalah sinar ultraviolet tipe B. Dan selain itu adalah prekursor hormon seks, testosteron, estrogen, dan progesteron. Jadi kolesterol dikirim ke testis, dikirim ke rahim, ya. Kemudian prekursor hormon adrenal ini akan dikirim juga ke kelenjar adrenal kita, akan diubah menjadi kortisol dan aldosteron. Lalu akan menjadi prekursor asam empedu, ya, dikirim ke pankreas kita atau dikirim ke empedu kita untuk memproduksi asam empedu ini. Ternyata ada fungsinya, ya. Lalu tubuh kita itu memproduksi kolesterol LDL atau HDL. Karena kan tubuh kita memproduksi kolesterol nih, yang diproduksi LDL atau HDL. Perlu diperjelas, kolesterol itu semua sama, ya, baik dari asupan, baik dari makanan, ya, dari tubuh kita. Hanya berupa paket muatan, itu hanya muatannya saja. Jadi yang akan dikirim ke alamat tujuan. Jadi sedangkan LDL dan HDL adalah bentuk selubung luarnya yang dibuat oleh organ liver, organ hati kita, untuk mentransport kolesterol dan lemak. Kenapa harus ditransport? Yuk, mari kita lihat. Kenapa kolesterol dan lemak itu butuh alat transportasi sih? Karena darah kita bersifat larut air. Jadi kolesterol dan lemak itu bukan larut air, jadi dia hidrofobik. Jadi maka perlu ada alat transportasi khusus supaya bisa beredar bebas. Dan transportasi kolesterol ini kita analogikan sebagai Golgi stick. Chylomicron ini berbentuk seperti truk kontainer, ya, truk peti kemas. VLDL adalah truk besar, ya, lebih kecil daripada kontainer. IDL itu truk sedang, ya. Jadi VLDL, IDL ini pada saat kita selesai makan, VLDL dan IDL ini yang paling tinggi. Jadi VLDL ini yang paling tinggi. Chylomicron dulu, Chylomicron, VLDL sama IDL ini yang saat paling tinggi-tingginya. Makanya kenapa kita tes darahnya itu harus puasa minimal 10 jam, ya. Karena untuk melihat LDL dan HDL yang 3 ini di atas sudah tidak ada, ya, pada saat kita puasa. LDL itu truk kecil dan HDL adalah mobil barang retur paket, ya. Jadi hanya kurir paket dong.
Lantas siapa yang bisa mengatur jumlah LDL dan HDL di dalam tubuh kita? Organ hati kita yang mengatur semuanya jumlahnya. Jadi bergantung pada pola makan, ya, bergantung pada pola tidur, bergantung pada aktivitas, bergantung pada kondisi mental kita setiap harinya. Jadi penyebab LDL naik itu pertama adalah gula, udah pasti. Karbohidrat olahan, ya, karbohidrat olahannya tepung-tepungan, ya, nasi, ya. Kemudian daging olahan seperti misalnya daging-daging kaleng, ya, daging-daging asap, daging-daging yang diawetkan. Omega 6 tinggi, ya, lemak trans buatan, kemudian alkohol, merokok, kurang tidur, ya. Lalu penyebab HDL naik adalah telur omega 3, ikan omega 3, ayam kampung asli, sapi organik, kambing organik, minyak extra virgin olive oil yang asli, tidur yang cukup, dan latihan beban. Ya, jadi udah tahu ya mana penyebab LDL yang bisa menyebabkan kita naik, karena ini menyebabkan peradangan, kemudian LDL kita akan naik, dan inilah yang menyebabkan HDL kita bisa naik. Jadi tergantung dari aktivitasnya tadi, aktivitas dan jenis makanan yang kita makan. Kalau LDL berbahaya, kenapa tetap diproduksi oleh organ hati kita? Karena untuk mengantar kolesterol dan lemak ke tempat sel yang butuh kolesterol, yang butuh lemak. Jadi bila terjadi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita, maka produksi LDL akan meningkat untuk mengatasi peradangan sampai selesai diatasi. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur ada peradangan dan tersumbat, plak-plaknya udah nimbul, apakah bisa sembuh? Monggo berikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Saya Joe Puafu. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Kita tidak mungkin bisa membayar orang untuk melakukan squat, pull up, atau push up, dan kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan pada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saya Joe Puafu bersama Bina Raganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bina Raganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.